مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Ada kitab Nahu dalam ilmu grammar, gramatika bahasa Arab, namanya ilmu Nahu wa Sorf. Ulama-ulama nuhat, ahli Nahu, kalau membahas ya hanya sekedar gramatika saja di dalam bahasa. Tapi ketika Nahu ini dijelaskan oleh para asfiya, maka kasusnya berbeda. Kalau ilmu Nahu dipelajari oleh ahlu nuhat, saya punya guru Kiai Haji Hasbullah, beliau belajar kepada Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saghaf. Beliau mengatakan di antara ilmu yang membuat orang sombong, di antara ilmu kalau tidak bisa menjaga hati, menyebabkan orang tersebut menjadi sombong adalah ilmu Nahu. Kenapa ilmu Nahu bisa menyebabkan orang sombong? Karena dia bisa tahu bacaan yang benar dan salah. Qad qamatis sholati, qad qamatis sholati. Wah, salah itu. Bacanya tidak benar itu. Itu kan fa'il. Qad qamatis sholatu, bukan sholati. Kalau tidak bisa menjaga hati, muncul sifat sombong. Oh, ini bacaannya salah. Oh, ini tidak benar. Tidak sadar hati jadi rusak. Jadi sombong. Maka Imam Syafi'i mengatakan man ta'allama nahwa raqqa qalbuh. Siapa yang belajar ilmu Nahu, hatinya menjadi lembut. Ini dalam sudut pandang para asfiya, para sufi. Ada kitab namanya Nahwul Qulub. Nahwu Qulub, Nahu hati. Jadi nama kitabnya Nahu hati. Disusun oleh pengarang kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah, namanya Imam Abdul Karim Ibn Hawazan Al-Qusairi Naisaburi. Beliau mengatakan bahwa i'rab itu ada 4: ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wal jazmu. Ini yang sudah belajar ilmu Nahu tahu. I'rab itu perubahan kata ada 4, namanya raf'u, nasbu, khafdu, jazmu. Kalau raf'u tanda pertamanya adalah dhamma. Jaa Zaidun, Zaidunnya dhamma, rafa karena dia fa'il. Kalau nasab tanda akhir katanya adalah fathah ketika menjadi objek maf'ul bih. Ra'aitu Zaidan. Kalau khafad tanda awalnya adalah kasrah. Ketika dia mufrad kemudian kemasukan harfu jar, maka dia jadi kasrah. Marartu bi Zaidin. Jazm tanda awalnya adalah sukun. Ketika ada amil jazm, fi'il mudhari menjadi sukun. Lam yadrib jadi sukun Zaidun. Nah, ini pembahasan secara gramatika bahasa. Siapa yang membahas? Para nuhat, ahli Nahu, juga para tulabul ulumi syariah, para santri seperti saya dan kita semua. Tapi kalau dibahas oleh para sufi berbeda. Dibahas secara ilmu Nahu, dijelaskan sesuai kaidah hukum ilmu Nahu. Setelahnya mereka mengambil i'tibar. Dikatakan raf'un dari kata mengangkat. Raf'un dari kata angkat. Raf'un artinya adalah raf'ul qulub ilallah. Seorang hamba jika hatinya dia hanya pautkan kepada Allah, dia hanya angkat hatinya kepada Allah, maka diberikan dia dhammah. Diberikan dia dhammah. Dhammah itu dari asal kata, dari kata dhamma yadummu dhamman, himpun, mengumpulkan. Kenapa rafa tanda awalnya dhamma? Artinya orang kalau hatinya hanya ada Allah, maka hatinya menjadi tinggi, menjadi mulia. Di saat itu Allah berikan dhamma, himpunan khairat wal hasanat wal ma'arif wal ulum. Allah berikan dia seluruh kebaikan, seluruh ilmu, seluruh ma'rifat. Makanya dhamma. Nasbun artinya tegak. Nasbul qalbi fi ta'atillah. Kalau hati ini sudah lurus, tidak ada penyakit di dalamnya,
maka diberikan huruf apa? Nasab fathun, fathah. Fathah dari kata fataha yaftahu fathan, pembukaan. Allah akan bukakan dia fathul ulum, fathul mawahib, fathul minan. Allah akan bukakan anugerah, Allah akan bukakan rizki, Allah akan bukakan seluruh kebaikan kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang istiqomah taat kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi di saat dia mengalami masalah, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang ia tidak pernah duga. Artinya kalau hati sudah lurus, maka Allah bukakan seluruh kebaikan. Nasbun. Yang ketiga hafdun, hafdul qalbi. Hafdu dari kata merendahkan, merendahkan hati. Siapa orang yang hatinya tawadu, pasti Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi hauna, rendah hati, dengan cara berjalannya orang-orang tawadu. Kita diperintahkan tiru cara berjalannya orang tawadu. Kita diharamkan mengikuti cara berjalannya orang sombong. Wala tusahir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fahur. Jangan kalian berjalan seperti jalannya orang sombong dan congkak di atas bumi ini. Jadi meniru. Khafdun, merendahkan hati. Tawadu, di hadapan siapapun dia merendah hati, maka Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jazmun. Jazmun dari makna qat'un, putus. Artinya hatinya diputuskan dari dunia. Jazmul qulub, dari dunia. Dunia hanya diletakkan di tangan, tidak dimasukkan di hati. Nabi Isa mengatakan la yastaqimu hubbullah wa hubbud dunya fi qalbi mu'minin kama la yastaqimul ma' wan nar fi ina'in wahid. Tidak mungkin orang beriman, Nabi Isa alaihissalam mengatakan tidak mungkin orang beriman di dalam hatinya yang hanya satu bisa cinta dua, cinta Allah dan cinta dunia. Itu tidak mungkin. Kalau dunia ya pasti dunia, sudah tidak ada Allah di situ. Kalau cinta Allah pasti tidak ada dunia, hanya dua pilihan. Makanya Imam Haddad di dalam doanya, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadlin di dunia. Ini doanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Allahumma akhrij, ya Allah keluarkan, min qalbi, dari dalam hatiku, kulla qadlin di dunia, setiap persenan kecintaan terhadap dunia. Yamilu ila ma'siyatik. Kalau sudah cinta dunia, pasti hati akan condong kepada maksiat. Itu doanya Imam Haddad. Dan ini pernyataannya Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan gak mungkin orang beriman yang punya satu hati bisa cinta dua, bisa cinta Allah, bisa cinta dunia. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin air dan api berada dalam satu wadah. La yastaqim. Maka ini penafsiran para sufi dengan para ahlul nuhat berbeda. Para sufi punya diambil iktibar, tujuannya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sufi yang terkenal Imam Shibli rahimahullah.